Daya tarik jabatan struktural membuat minat pegawai di lingkungan Dirjen Bea dan Cukai enggan meniti karir di jabatan fungsional tertentu. Akibatnya, Ditjen Bea dan Cukai kesulitan menempatkan orang untuk mengisi pegawai di jabatan fungsional tertentu. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Tim Kerja Penyempurnaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, Karuna, saat melakukan studi banding jabatan fungsional Widya Iswara dan analis kebijakan Ditjen Bea dan Cukai ke kantor LAN RI di Jakarta Pusat. Tujuan studi banding pada pagi hari ini atau studi banding tempat lain sama barangkali utamanya hari ini itu memahami proses perancangan grand design dan evaluasi peraturan jabatan fungsional Widya Iswara dan jabatan analis kebijakan. Jadi kami pengen belajar bagaimana sih merancang grand design jabatan fungsional di sini, karena kan kalau lihat dari kesinambungannya itu sangat-sangat bagus. Kita pengen belajar banyak sehingga nanti pada saat kita bentuk grand design-nya itu akan kita bisa berjalan dengan baik. Tidak yang seperti sekarang kita punya 20 tahun masih 2 saja itu, tidak pernah berubah. Menanggapi kunjungan tersebut, Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan Anwar Sanusi menjelaskan berbagai hal terkait jabatan fungsional analis kebijakan. Menurutnya, untuk masuk menjadi jabatan fungsional analis kebijakan harus memiliki 2 kemampuan, yaitu memiliki kemampuan analis dan memiliki pemahaman konten. Kami mendefinisikan paling tidak misalnya seorang analis kebijakan itu paling tidak memiliki 2 kompetensi. Nanti dijelaskan secara lain. Kompetensi pertama adalah dia harus memahami kompetensi analisis. Ya. Analisis itu apa? Ya artinya dia adalah memiliki semacam kemampuan untuk menggunakan metode ya dan metode analisis kebijakan yang sesuai atau tepat kebutuhan. Yang kedua, dia juga harus memiliki pemahaman terhadap konten substansinya. Sementara itu, Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi Widya Iswara LAN, Iih Faihah, menambahkan pentingnya pengangkatan Widya Iswara dari jalur khusus pejabat eselon 2 dan 1. Nah, tentu ini kebutuhan untuk level eselon 1 dan 2 ini ada sedikit berbeda, karena di sini ditujukan selain untuk mengisi formasi pada pengangkatan untuk kebutuhan pengajaran pada diklat tim tingkat 1 dan 2, tentu ini kita punya tujuan khusus ya di sini, yaitu untuk memperkuat lembaga diklat di instansinya, untuk memperkuat profil Widya Iswara di instansinya sesuai dengan yang Acara studi banding tersebut dihadiri oleh rombongan tim kerja penyempurnaan jabatan fungsional pemeriksa bea dan cukai, Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan, Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi Widya Iswara, pejabat struktural serta pejabat fungsional di lingkungan LAN. Dari Jakarta, Humas dan Informasi LAN mewartakan.